Kalau memang ini dipalilai oleh Sang Pamong Nusantara, niscaya itu bumi Indonesia ini akan toto titi tentrem raharjo. Tuhan akan meridoi, kalau Tuhan kan ridho ya. Manakala ada restu leluhur, lalu wahyunya diputuskan, lalu Tuhan itu ya mohon maaf ya, Tuhan itu kan tidak akan turun pakai toa, lalu halo, inilah pemimpin, ya tidak mungkin lah. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, akhir-akhir ini sering terjadinya peristiwa alam atau istilah umumnya itu bencana alam, begitu nggih. Dan lalu secara kondisi ekonomi masyarakat juga sepertinya masih berjuang lah istilahnya, berjuang mati-matian dalam kata lain itu untuk bertahan hidup di situasi yang tidak mudah, begitu Mbak. Nah, dalam situasi-situasi yang demikian itu kan otomatis ketentraman hati masyarakat ini istilahnya berkurang, begitu nggih. Sebab mau nggak mau bangun tidur langsung yang dipikirkan adalah duniawi lah istilahnya begitu. Jadi seperti merasa tertekan terus menerus lah. Ini kan kehidupan bangsa kok kondisinya kurang adem ayem, kurang tentrem begitu. Yang menjadi pertanyaan saya, miturut pandangan batin panjenengan dalam kondisi yang demikian, sekiranya kedepannya itu pemimpin Nusantara mesti yang seperti apa begitu Mbah dalam mengatasi dan menghadapi keadaan yang tidak menentu seperti ini. Monggo wedarannya, matur nembah nuwun, salam mulia Mbah. Salam mulia. Ong wilahing jati nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Judulnya niku ora gampang wong urip nang alam dunia. Artinya begini, yang saya maksud tidak gampang itu ora gampang menentukan sebuah ketetapan atau keputusan hidup. Sekarang kan zamannya zaman pilek apa? Pilihan langsung ya. Pilsung ya, sekarang kan zamannya zaman pilsung, pilihan langsung lah. Untuk menentukan pilihan ini kan tidak gampang. Nah, dalam tidak gampang itu kalau leluhur kita orang gampang mau ngurip neng alam dunia begitu loh, tidak mudah orang hidup di alam dunia ini. Lalu untuk menentukan sikap dan sebuah ketetapan sikap maksudnya dalam memilih, dalam melaksanakan itu memang tidaklah mudah. Kalau saya cenderung mengatakan kepada keheningan cipta ya, sembayangnya wong Nusantara aslinya kan ngeningna cipta gitu loh, mengheningkan cipta itu. Cara saya begitu, sembayangnya orang Nusantara itu cenderung mengheningkan cipta. Lah ning ciptane ngetut laksitaning pribadi apa yang ada dalam diri kita, yaitu sukma sejati lah yang menentukan. Semestinya yang saya maksud itu adalah sukma sejati kita, jangan nafsu kita begitu loh, jangan keinginan kita, tapi sukma sejati kita yang menentukan. Dan lalu bagaimana caranya ya monggo digali sendirilah, nanti kan keterangan itu banyak mungkin yang itu cara kasare. Jadi wong siki wis ora ngetut marang laku lajering sukma, tapi ngetut kepada kekarepan. Lah saya sedikit memberikan referensi, memberikan rujukan. Jadi pertanyaannya arahnya kan bumi Nuswantara ini perlu ketentraman kembali ya. Perlu tentram, Indonesia ini perlu tentram, perlu gemah ripah loh jinawi, tidak ada gejolak yang mawarno-warno wujude beboyo, tapi bisa kembali cara stabil, cara
Pak Harto dulu stabilitas nasional gitu, dari segi ekonomi, sosial, budaya. Lah sekarang bagaimana akan sejahtera dari segi sosial, budaya. Ini sosial kerukunan sudah tidak ada. Kalau kesatuan ya ada, tapi negeri yang bersatu tidak rukun ya kemungkinan kalau kita hayati ya Indonesia ini gitu loh. Lalu segi budaya yang biasanya ngasil ngolet upah gitu loh, ngasil ngolet upah dari segi, mohon maaf, kalau sekarang ibaratnya kan kiai pada ditanggap gitu loh. Ya setidaknya kan di situ ada sirkulasi uang. Lalu dalang ditanggap kan ada sirkulasi uang lah. Sekarang sudah beku, artinya dari segi budaya juga yang mencari uang lewat budaya yang saya maksud juga beku. Artinya memang sekarang perlu adanya kepemimpinan yang sejati, atau kepemimpinannya sejati ini mestinya didapat dari pemimpin yang sejati. Sekali lagi ya, kepemimpinan yang sejati hanya bisa didapatkan, maksud saya, dari pemimpin yang sejati. Lah, siapakah pemimpin yang sejati menurut alam, menurut manusia? Tentunya kalau saya meyakini, jadi gerak batin saya gitu aja lah. Gerak batin saya tentunya siapa yang bisa mensejahterakan, menenteramkan kembali, maksudnya bumi Indonesia ini adalah pemimpin yang terestu ya, sing nompo palilahe Sang Pamong Nusantara. Ya, tinggal palilai Sang Pamong Nusantara ini akan jatuh kepada siapa? Kalau memang ini dipalilai oleh Sang Pamong Nusantara, niscaya itu bumi Indonesia ini akan toto titi tentrem raharjo, gemah ripah loh jinawi kembali. Artinya tidak mungkin sebuah kepemimpinan ini tanpa restu leluhur. Sekali lagi ya, setahu saya, yang saya maksud, setahu saya tidak mungkin negeri ini akan bisa tentram, damai, sejahtera manakala pemimpinnya tidak mendapat restu leluhur. Lah setelah mendapat restu leluhur barulah bisa kesinungan wahyu atau kedunungan wahyu. Jadi prosesnya sebelum ini ketitisan wahyu ya tentunya melalui proses terestu oleh leluhur. Lah leluhurnya itu siapa? Tentunya ya dari yang pokok itu adalah Sang Pamong Nusantara lah. Dari cikal bakal itu ya dari Mataram Sanjaya sampai dengan Panembahan Senopati kan seperti itu loh. Jadi semua merestui, termasuk leluhur bapak ibunya, termasuk para rajanya. Lah ini restu leluhur sangat-sangat diperlukan dalam pemimpin yang sejati untuk negeri Nusantara ini. Saya mengatakan bahwasanya siapa yang bisa menenteramkan kembali, yaitu yang mendapat restunya Sang Pamong Nusantara. Sekali lagi ya, lah bagaimana cirinya? Nanti saya bikin konten tersendiri gitu loh. Ciri pemimpin yang mendapat restu Sang Pamong Nusantara ini, yang pada prinsipnya kita jangan setengah memilih, karena gebyar cara tembung kasare ya, asu belang menang uang. Jangan sampai yang demikian lah. Kedepannya tentunya kita lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin kita, karena ini adalah pilsung ya. Nganggo pramono jati, jangan sampai pakai, mohon maaf ya, panca indera lahir saja tapi pramono jati atau indera batin. Laku lajering sukmo ini yang ditut, sehingga kita mendapat petunjuk yang jelas untuk bisa memilih siapakah pemimpin yang mendapat restu Sang Pamong Nusantara. Tanya sekilas ini Mbah, kenapa panjenengan hanya sebatas restu Pamong Nusantara, sedangkan kita itu kan ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila nggih. Kenapa tidak menggapai ridho Tuhan, begitulah istilahnya, ridho Allah lah begitu. Ada superlative degree Mas, ada sebuah tingkatan. Lah tingkatannya kira-kira kita mempelajari kok semua kisah para rasul ya, taruhlah, ada nggak yang dengan leluhur di atasnya? Yang saya maksud, mohon maaf, ketika ini kisah ya, Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi dipandu oleh Kanjeng Nabi yang terdahulu apa tidak? Oke. Ya kan? Ini kisah lah, begitupun pemimpin sejati Indonesia yang akan datang yang saya maksud. Tentunya ini mendapat restu leluhur. Setelah mendapat restu leluhur, barulah ibaratnya terido mendapat wahyu.
wahyu ini bukan berarti, mohon maaf, wahyu ini kan nggak nampak secara nyata, tapi yang jelas kalau kedunungan wahyu ini mesti merabawani jagat royo, bisa mengatur dari berbagai segi, artinya dari segi ekonomi, seperti mohon maaf lah, seperti Pak Karno dalam gejolak yang dalam penjajahan itu, mengapa Bung Karno tetap kuat memerdekakan bangsa? Karena di satu sisi kedunungan wahyu. Arah pertanyaannya itu tidak langsung ke Tuhan Yang Maha Esa ya, tadi itu adalah Tuhan akan meridoi, kalau Tuhan ini kan ridho ya, manakala ada restu leluhur, lalu wahyunya diputuskan, lalu Tuhan itu ya mohon maaf ya, Tuhan itu kan tidak akan turun pakai toa lalu halo inilah pemimpin, ya tidak mungkin lah, karena kita dipager oleh hal yang gaib ya. Artinya seperti ini, dalam Kidung Sabda Palon itu kan weruhna marang kewulane lamun jagat menika mengku pagering gaib. Lah ini kan mengku pagering gaib, sehingga tidak satengah manusia yang bisa menembus kepada wahyu kepemimpinan kecuali manusia yang setia tuhu. Cara tembung yang sudah dilantunkan oleh para Pak Dalang atau oleh para pesinden itu adalah wong prawiro mati ngrungkebi negara. Lah, siapakah yang lahir dan batinnya sungguh-sungguh dalam bertujuan ngrungkebi bumi Nusantara ini? Niscaya tanpa begitu, saya rasa adalah nonsen, saya rasa adalah berat sekali. Jadi kalau pilsung nanti, kalau terjadi pilsung, ya saya kan tidak pernah mengatakan kepastian ya, artinya pasti itu hanya ada di tangan Tuhan. Kalau andai kata pilsung ya tetap kita waspodo dalam memilih, jangan ngetut dengan alam pikir saja, jangan ngetut dengan indra dohir saja, tapi pramono jati atau kewaspadaan batin ini untuk bisa memilih pemimpin yang sejati, ya pemimpin yang sejati bisa memimpin kahanan Indonesia ini dan lalu bisa menenteramkan, dilalah kalis ing beboyo, bencana tidak ada, lalu tertata kembali dari segi ideologi, politik, sosial, budaya, ipoleksos hankam kalau sila dulu itu. Jadi yang pada prinsipnya saya merujuk kepada mari kita memantau siapa pemimpin yang akan datang untuk Indonesia ini yang mendapat restu Sang Pamong Nusantara, dan tentunya kalau sudah mendapat restu tingkatannya kepada wahyu. Saya rasa demikian. Terima kasih.